SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain surat Al-Hadid disebutkan, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul-Nya. Dua ayat Allah yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa, mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjanjikan surga kepada orang-orang yang senantiasa mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjauhi apa yang tidak
dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah dan dakwah dan lain-lain ibadah yang telah diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa surga yang dijanjikan itu tidak main-main. Luasnya adalah seluas langit dan bumi. Kata para ulama, ya, luasnya langit dan bumi, disebut langit dan bumi ini hanya untuk pendekatan saja. Tetapi luasnya surga Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada luasnya langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang yang masuk surga derajatnya yang paling rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inni la'alamu akhiru ahlin nari khurujan minha wa akhiru ahli jannati dukhulal jannah, rajulun yakhruju minan nari habwan fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu idhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a fayarji'u wa yaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a. Seorang Rasulullah SAW, aku mengetahui seorang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Seorang yang keluar, yang telah diangkat dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah surga. Kemudian orang tersebut pergi mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Tetapi ia dikhayalkan bahwasanya surga telah penuh. Fayarji'u, ia kembali, wa yaqulu ya rabbi, Tuhanku, wajadtuha mal'a, aku telah mendapatkan surga telah penuh. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan lagi kepada orang tersebut, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah surga. Kemudian fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a fayarji'u wa yaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a. Kemudian dia mengatakan, setelah dikatakan oleh Allah pergi dan masuklah surga, dia datangi surga, tetapi dia dikhayalkan bahasanya surga telah penuh. Maka ia kembali dan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya rabbi wajadtuha mal'ah, aku dapatkan surga itu telah penuh. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah berkata lagi, idhab fadkhulil jannah fa inna laka masli dunya wa asyrata amsalia aw innaka laka asyrata amsali dunya. Allah mengatakan pada orang tersebut, pergilah dan masuklah surga, karena sesungguhnya engkau mendapatkan surga dan 10 kali lipat, yaitu seperti dunia. Yang mendapatkan seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Berapa? 11. Ini mendapatkan kaplingan surga itu 11. Aulaka asyrata amsal dunia, atau 10 kali lipat daripada dunia.
Kemudian dia berkata, atas khurbi atau atathakubi wa antal malik. Ya Allah, apakah engkau mengejek aku? Apakah engkau menertawakan aku? Sedangkan engkau adalah raja di raja. Rasulullah SAW bahikan, tertawa, tersenyum, sehingga nampak gigi geraham beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, zaka adna ahli jannati manzilatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah yang Allah berikan kepada serendah ahli surga derajatnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Betapa luasnya surga yang Allah janjikan kepada kita, berlipat-lipat, seperti dunia ini kali 10. Seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menguasai, misal satu Indonesia, satu negara Brunei, raja menguasai misal Saudi Arabia, mereka telah berbangga-bangga dengan kekuasaannya. Itu sekecil dari seluruh dunia dan seisinya. Sebagian tempat di dunia sudah merasa bangga. Apalagi nanti pada hari akhirat, seorang penghuni surga yang derajatnya rendah saja itu mendapatkan 10 kali lipat atau 11 kali lipat besarnya seperti dunia dan seisinya. Luar biasa. Maka itu ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah SAW, merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah indahnya, alangkah nikmatnya seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan indah dan nikmatnya surga, al-jannatu bina'uha labinatun min fiddatin wa labinatun min zahab wa mulatuha al-miskul adfar. Bahasanya surga itu batunya itu, dari batu batanya itu terdiri dari apa? Perak dan emas. Subhanallah. Jangan dibayangkan ya bangunan yang ada di dunia. Ya. Tidak ada apa-apanya. Bangunan surga itu batanya itu terdiri dari emas dan perak. Wa mulatuha al-miskul adfar. Lapisan tanahnya atau tanah lapisannya itu dari al-misik, minyak wangi kasturi yang terbaik. Wa hisba'uha, dan lantainya adalah al-lu'lu wal yakut. Itu terdiri dari mutiara-mutiara dan batu yakut. Wa turbatuha ja'faran, dan tanahnya itu dari Ja'far. Kata Rasulullah SAW, man yadkhuluha yan'am wala yab'as. Barang siapa yang dia memasuki surga, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak terputus. Yakhludu wala yamut, kekal dan tidak mati. Wala yubli thiyabuhum, tidak rusak pakaian-pakaian mereka. Wa yufni syababuhum, dan tidak sirna jadi usia-usia muda mereka. Ini diantara indahnya dan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga di dalam surga, ma'asyiral muslimin, diberikan kepada mereka adalah pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bidadari-bidadari. Walahum fiha azwajun mutahharah. Dan kepada mereka, untuk mereka di dalam surga itu Allah berikan yaitu bidadari-bidadari yang disucikan. Para ulama mengatakan mutahharah adalah bidadari-bidadari atau wanita-wanita surga itu dibersihkan dari lahir dan batinnya. Lahirnya mereka tidak mempunyai kotoran-kotoran sedikit pun. Tidak haid, tidak nifas, tidak ingusan, tidak mengeluarkan dahak, tidak. Ya, mengeluarkan kotoran-kotoran. Tidak. Senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa perawan. Itu adalah wanita-wanita surga. Itu juga batinnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa dengki, rasa iri. Ya, dan mereka senantiasa fokus kepada pasangannya, tidak menoleh kanan dan kiri. Dan siap melayani apa yang diinginkan oleh pasangannya. Sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, innar rajula min ahlil jannah la yu'anikul haura sab'ina sanatan la yamalluha wala tamalluhu. Beliau mengatakan penduduk, yakni seorang ahlul jannah, mereka sungguh, kata Ibnu Abbas, sungguh memeluk bidadari tersebut selama 70 tahun. La yamalluha, tidak bosan. Dan bidadari itu pun tidak bosan kepadanya. Mengapa? Karena dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kotoran-kotorannya. Senantiasa mengeluarkan aroma-aroma yang harum. Beda dengan wanita-wanita atau pasangan-pasangan di dunia ini. Ya. Kita peluk mungkin 2-3 menit, 5 menit, 10 menit sudah bosan, sudah baunya sudah tidak enak. Tetapi wanita-wanita ahli surga tidak demikian. Dirangkul, dipeluk 70 tahun namanya, tidak bosan-bosan. Dan dia juga tidak bosan dengan pasangannya. Subhanallah. Beliau juga sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah ittala'at ilal ardi la dha'at ma bainahuma wala mala'at ma bainahuma rihan wa nasifuha yakni al-khimar khairun minad dunya wa ma fiha." Sahabat Ibnu Abbas belum mengatakan, seandainya wanita-wanita penduduk surga itu nongol di permukaan bumi ini, aitola'at ilal ardi la dha'at, maka akan bersinar ma bainahuma, di antara langit dan bumi. Seandainya bidadari itu muncul di tengah-tengah kita ini, seluruh dunia ini bersinar, ya, disinari. Bukan hanya itu saja, wala mala'at, dan penuh rihan, bau yang semerbak. Subhanallah. Ya, jangankan fisiknya, kata Rasulullah SAW, yakni al-khimar, kerudungnya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Masyarul muslimin azani Allah wa iyyakum. Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya surga dan apa yang Allah berikan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelaskan panjang lebar di dalam Quran surat Al-Waqiah, wa yatufu alaihim bildanun mukhalladun. Mereka ahli surga itu dikelilingi para pemuda-pemuda, ya,
pemuda-pemuda yang mereka selalu muda. Artinya mudanya tidak sirna, tetap muda. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Di ayat yang lain, mereka para ahli surga itu dikelilingi oleh anak-anak. Ya, dikelilingi anak-anak untuk mereka. Mereka seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Kemudian lanjut pada surat Al-Waqiah tersebut, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Mereka membawa gelas-gelas, ceret-ceret, piala-piala, ya, seloki yang berisi air, ya, yang jernih dari mata air yang mengalir. La yusaddauna anna wa la yunsifun. Mereka tidak pening karenanya. Mereka tidak pusing, tidak mabuk. Ya. Yunsafun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wa faqiyatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang mereka pilih. Buah apa saja? Ya. Buah apa saja silakan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan, ya, buah-buahan yang ada di dunia, tidak, ya, dan tidak masuk, ya, artinya jauh. Sebab kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas radhiyallahu, beliau mengatakan laisa fil jannati syai'un yusbihu mimma fid dunya illa al-asma. Ya, tidak ada sesuatu yang ada di surga itu yang dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, ya, kecuali hanya namanya saja yang sama, ya, apel, ya, misalnya manggis atau durian, namanya saja sama, tapi hakikatnya tidak sama, sedikit pun tidak sama. Rasulullah SAW mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Ya, sesuatu nikmat yang di surga itu tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam qalbun ini tidak, ya, terbetik dalam qalbun ini tidak, ya, tidak terbayangkan akan kenikmatannya. Masya Allah, ma'asyiral muslimin. Allah memberikan buah-buahan yang banyak. Seorang yang ingin berbuah, terdetik dalam hatinya ingin buah apel, datang langsung apel itu tanpa susah-susah, ya. Walahmi thairin yasdahun, dan apabila dia melihat burung-burung yang ada di surga, dia menginginkannya, maka apa yang diinginkan itu langsung datang di hadapannya tanpa susah-susah jaring, tanpa susah-susah menembak, ya, menjebak sehingga mendapat burung lalu disembelih, lalu di oleh hati ini langsung datang di tempatnya. Subhanallah. Ini merupakan keindahan kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah merupakan idaman setiap kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin mewarisi surga. Wa ja'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan padaku untuk mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Begitu juga kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta surga. Meminta surga. Bahkan tidak surga yang levelnya rendah, tidak. Yang paling tinggi itu yang diminta, yaitu
Surga apa? Firdaus. Firdaus adalah surga yang tertinggi. Itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meminta surga Firdaus. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga. As'alul jannata wa a'udzubika minan nar, dan juga berlindung daripada api Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah, sudahkah kita setiap hari meminta surga? Atau hanya di bulan Ramadan saja? Padahal rindu, surga itu rindu. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala meminta surga, ya Allah, aku minta surga. Ini rindu sekali itu. Surga sangat rindu pada orang-orang yang meminta surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perbanyaklah kita untuk meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab fase kita adalah fase yang kedua hidup di dunia ini. Setelah itu kita mati, kita di alam barzah, dan kita tidak tahu berapa lama di alam barzah. Di berapa lama, berapa abad kita di alam barzah. Terbukti dari mulai Nabi Adam yang sekarang, orang yang meninggal di zaman Nabi Adam sudah berapa lamanya? Kita nggak tahu. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah aku ini ke dalam surga-Mu, dan jauhkanlah kami ini terhadap neraka-Mu, karena dengan surga-Mu lah aku akan mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak pernah terdengar, terlihat, baik itu mata, hati, dan telinga. Bahkan kita pun pada akhirnya Allah kumpulkan dengan saudara-saudara kita yang beriman, dengan bapak-bapak kita yang beriman, dengan anak-anak cucu kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu bertemu dengan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kakek-kakek kita. Bukankah kita telah ditinggal? Mungkin sudah ada yang ditinggal oleh bapak-bapak kita, telah ditinggal oleh istri-istri kita, telah ditinggal anak-anak kita, juga kakek-kakek kita. Kita tidak akan ketemu. Tetapi apabila kita mendapatkan surga Allah, kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alangkah nikmatnya, alangkah indahnya apabila kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bekalilah diri kita dengan takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan usahakan kita, yaitu memuliakan sunnah Rasulullah SAW yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya. Bahkan seorang akan banyak dimusuhi apabila mengajak kepada mereka untuk kembali kepada sunnah yang benar, kepada akidah yang benar. Dan di antara juga racunnya dari jil, ya, liberal, seseorang yang berdakwah untuk mengajak kepada sunnah, mengajak kepada surga dan neraka, itu adalah sesuatu sejak dulu kok ngajak kepada neraka, kepada surga Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Mereka tidak senang kalau seorang diberi motivasi kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semangat untuk beribadah kepada Allah, sehingga mereka semangat dalam berakidah yang benar, sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, racun-racun seperti ini kita tinggalkan. Jangan kita hirukan, kembali kepada manhaj yang benar, manhaj salaf, yaitu beribadah atau beragama dengan cara Rasulullah SAW, dengan cara para sahabat Rasulullah SAW, dan juga dua kurun yang terbaik, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan mereka dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.